صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ya nabi'il ulumi wal hikam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya di malam yang penuh berkah ini. Allah kembali mempertemukan kita dalam sebuah majlis ilmu, majlis yang didoakan oleh para malaikat, majlis yang senantiasa insya-Allah akan mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis pengajian tasawuf, tauhid dan fikih yang kita kenal dengan Tastafi. Alhamdulillah, guru kita yang mulia Abu Mudi Syekh Hasanul Basri sudah hadir di tengah-tengah kita. Salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad beserta para keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah pengajian Tastafi yang dirahmati Allah, pendengar radio RRI Program 1 Banda Aceh 97,7 FM yang berada di rumah, langsung saja kita persilahkan yang mulia guru kita Abu untuk menyampaikan materi dari kitab Salikin. Kepada Abu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Tunggu-tunggu para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, pada Sabtu awal bulannya kita berjumpa kembali dalam pengajian Tastafi. Seraya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan umur panjang, dan selamat datang kepada seluruh para peserta pengajian dan yang kami hormati dan muliakan para panitia pengajian Tastafi yang dirahmati Allah. Malamnya getanya akan akhiri masalah tauhid daripada kitab Syarus Salikin, karena yang kali dah baca adalah merupakan etiket 50 dan etiket 70 yang seharusnya getanya kuasai untuk memadai kegedanya dalam bidang ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wajhid tadriji ilal irsyadi. Ini suatu pasal pada menyatakan jalan memasukkan kepada petunjuk di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam pasalnya oleh pengarang nyatakan kepada gedanya kibancara, semenjak
kanak-kanak harus dah ajari akidah, dah ajari i'tiqad yang kali gedulih dilikut yang dinamai dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita ajari kanak-kanak? Apakah perlu kepada dalil atau hanya sekedar dapat i'tiqad delay tanpa dalil? Karena tauhid, fikih dan tasawuf itu punya tata cara tersendiri dalam kita mempelajarinya masing-masing. Karena walau ketiga-tiganya ilmu fardhu ain, tetapi yang harus tahqiq, mendalam dan harus terus menerus dipelajari adalah ilmu fikih. Karena persoalan yang terjadi hanya berhenti dalam hukum fikih, urona masalah yang terjadi yang berhajat kepada penelitian daripada ulama-ulama fikih. Sedangkan tauhid hanya kecuali datang aliran sesat, datang Mu'tazilah, datang Syiah, datang PKI dan sebagainya, bid'ah yang perlu kepada jawaban. Tetapi untuk menjawabnya tidak perlu kepada perorangan, karena itu hukumnya fardu kifayah. Demikian tasawuf. Maka dalam bahasa Arab kun lun ragu pu hadis pu kaidah kun fil fikhi muhaqqaqa wa fil fununi musyarika. Dalam bidang fikih harus tahqiq, harus pasti, tetapi bidang tauhid dan tasawuf asaikana dasar ilai kajit dudo menyoka perlu baru tata maklum nyotakalan kiban gebimbing ditanya oleh pengarang untuk mengajar tauhid kepada kanak-kanak. Ketahui olehmu bahwasanya kanak-kanak itu permulaan kejadiannya itu menerima bagi i'tiqad yang benar dengan tiada berkehendak kepada dalil dan burhan. Anak-anak, sebagaimana yang sering kita sampaikan berdasarkan suatu hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah, tiap-tiap anak yang baru lahir dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih. Menyokun urung tuha ate putih ban kertah. Pumantang yang tak ajari dia siap menerima. Tetapi di akhir jino kata lu danyo alat elektronik kabagah di anak mien kan katanya. Nyan HP yang dilukinya dipuli ubebena ini. Itanya kadang lihat tablo yang mahal yang blo 7 juta 10 juta perle SMS ngan telepon takai. Oh itu mulai nak min rata sago kajut ipuli. Nyan alam kacanggi anemik karena di fitrah puno cepat menerima perubahan. Nyo dalam bidang tauhid hanya perlu kepada dalil lele. Nyan etika yang kana 50 atau 70 tak perlu tayu laulang sehingga bujud diafai. Nyan menteng kaum ada. Maka sayugianya kita ajari kanak-kanak itu akan i'tiqad yang tersebut di dalam bab ini. Kali habis dah baca ikut, yaitu yang hamba terjemahkan daripada akidah Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Karena kitabnya sumber daripada Lubbul Ihya,
mana lubunya menyebab surah bohu guop karena bohu na tapi na bro na asau na guop lom biasa nya taproh bohu nya kana guop nyan kala jaro urung mencalu kenan mandum ingin nya asau bre kadang pulom tapi ngamru nya guop musenoh urang nya kemuno kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali na kulit na atho na bru na gub nyo dari gub intisariji diterjemahkan oleh pengarang Syiarus Salikin hingga menghafalkan kanak-kanak itu akan dia yang dikit 70 yang ka getulih dikit kita ajari kepada kanak-kanak kita sehingga bisa dihafal dan senantiasa kita suruh akan dia mengulang-ulangi akan dia kan 3-2 terus menerus sampai bisa dihafal dan sering diulang-ulangi hingga paham ia akan dia. Tujuan diulangi sehingga dapat dimengerti apa yang terkandung dalam akidah 70 tersebut. Kemudian daripada itu akan sesuatu, kemudian daripada sesuatu nyo bahasa Jawa menyo bahasa kita nyo terus menerus kita suruh kanak-kanak untuk mengulangi secara terus menerus hingga tetap i'tiqadnya itu di dalam hatinya dan demikian itu tiada berkehendak kepada dalil. Untuk tahap awal sesuai dengan isi kitab Masailal Muhtadi li ikhwanil mubtadi awaluddin ma'rifatullah. Nyan ma'rifatullah yang disebut dalam kitab nyan kan ma'rifah orang yang kata dengan Allah. Jika di Allah ngemata hati iman nyan ka di bawah iman para anbiya. Nyo untuk mantap teringat dalam hati di bahwa ada Allah itu ada yang sifatnya lagenyo mustahil ba Allah yang lagenyo harus ba Allah lagenyo menancit ba nabi yang wajib mustahil dan harus yang mantap hana perlu kepada dalil dan burhan dan jangan kita ajari kanak-kanak akan ilmu usuluddin yaitu ilmu i'tiqad yang membanyakkan akan perkataan dalil dan burhan daripada soal dan jawab. Jadi anak min kajian tayu apa yang itu ke 50 muno mentang atau itu ke 70 baik sampai tak ajari ilmu usuluddin yang gekun ilmu usuluddin ilmu tauhid tetapi di dalam karena bahas tentang dalil dan burhan panjang lebar anak min han ditangkap na soal na jawab seperti yang kebanyakan dilakukan oleh orang yang di bawah angin bahasa Jawa orang di bawah angin itanya akan di bawah angin dalam angin nyen nanggro yang lain nanggro yang kamaju tentang ilmu agama mungkin pelajari ilmu i'tiqad usuluddin lengkap dengan dalil dan burhan na soal dan na jawab yang tiada mengambil daripada guru yang baik. Kadang-kadang orang yang di bawah angin buno silsilah gure hana amanah, kadang-kadang dari Mu'tazilah, kadang-kadang daripada Jabariyah, kadang-kadang dari Syiah. Gelih gebuat ba orang yang gepubuat tu orang lain awal ke awal lam uyuk yang mengetut ilmu yang diajari oleh orang di bawah angin, melainkan jikalau saat hajat kepadanya baru kita ajari ilmu usuluddin yang lengkap dengan dalil dan burhan serta soal dan jawab kala perle seperti ada ia syak akan i'tiqadnya itu. Tidak orang kalau hajat ke i'tiqad 50
na keragu-raguan puanyo meno pukon nyan berarti urunyan baru perlu kepada dalil. Tapi itu ampere, tapi ampere pelajaran tauhid juga nyan kan hanya mengiktikad 70 tetapi perlu kepada keterangan masing-masing hingga dapat menghilangkan keraguan dalam bidang i'tiqad. Dan tiada hilang syaknya itu melainkan dengan belajar dalil dan burhan. Menyuhana tapi keterangan adanya Allah, Allah bersifat laginyo, Allah mustahil laginyo han ditem gadah syak lam ati menyuhana keterangan dalil dan burhan. Atau sangat berkehendak menolak i'tiqad orang yang bid'ah, atau droga yakin tetapi naurang yang ka mawa i'tiqad kaitamang i'tiqad yang bid'ah menyo hana keterangan hana dalil hana ngetulak nyan baru jid belajar akidah usuluddin buno yang dilengkapi dengan dalil dan burhan. Maka ketika itu diharuskan belajar ilmu i'tiqad dengan dalil dan burhan. Saat gaknyan karagu atau kana i'tiqad yang dime li urang lain yang merupakan i'tiqad bid'ah, saatnya baru jid ge belajar i'tiqad lengkap dengan dalil. Tetapi sekira-kira hajatnya itu ya, hanjil letapi ubepah untuk tolak bid'ah, ubepah untuk tolak keraguan, dan jangan membanyakkan perkataan yang lebih daripada hajatnya itu. Menan tauhid ubebe perle penting karena ragu hilang ragu kasib na urang me etika yang hana betul tolak nyan menteng oleh yang kasib pakan karena membanyakkan yang demikian itu tiada dituntut bagi orang yang menjalani jalan kepada Allah Ta'ala untuk tak ibadat. Harusna tauhid, hana tauhid, hana idang fikih. Karena tauhid ibarat tanah, hana patah pula tanaman. Fikih ibarat tanaman, hana tanah, hana patah pula. Tapi hanjit lebih. Karena lebih tak le tanah, hana tanaman nanti kosong tanah, hana manfaat. Tamurno tauhid yang berlebih-lebihan hana manfaat kecuali lagi bunuh karena ragu ataupun datang i'tiqad yang bid'ah. Tetapi jikalau didatangkan oleh orang akan syubhat di dalam i'tiqad atau didatangkan oleh orang i'tiqad orang bid'ah seperti i'tiqad orang Mu'tazilah atau Jabariyah dan barang sebagainya, maka ketika itu wajib atas seorang di dalam negeri itu menolakkan akan i'tiqad yang syubhat itu. Menyakatro i'tiqad bid'ah, urang Mu'tazilah, urang Jabariyah, nyan sidro menteng lam tabah kampung na ilmu tauhid yang tinggi lengkap dengan dalil untuk tolak syubhatnya kamu mada hana payah tiap-tiap individu atau perorangan. Dan wajib menolakkan akan i'tiqad bid'ah itu, tetapi wajib yang demikian itu atas fardu kifayah, dan madalah ia di dalam negeri itu satu alim yang menolakkan akan syubhat itu. Hukum tolak syubhat dalam bidang tauhid fardu kifayah, sidro manteng na urang lam tabuh nanggro kaum ada, dan menolakkan i'tiqad orang yang bid'ah itu karena yang demikian itu sekira-kira hajat jua yang kabeh tentang tata cara purno i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah kepada urang pun boh urungan urung pun tamang Islam, ada kala urungan ke dalam Islam tapi manteng kanak-kanak lagi di pegah puno. Faslun fi ma'nal iman wal Islam nyatakeun laju taboh pasal itu karena ukur bab yang kedua masalah fikih asrarit taharah dapat habis masalah tauhid. Ini suatu pasal pada menyatakan makna iman dan Islam. Bermula makna iman itu pada lughat yaitu ibarat daripada tasdik
yaitu membenarkan akan barang yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala, dan tempat tasdik itu di dalam hati dan lidah itu terjemah daripadanya. Dan makna Islam itu ibarat daripada iz'an dan taslim, yakni menjunjung dan menerima barang yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat Islam itu am daripada iman, yaitu di dalam hati dan lidah dan segala anggota, karena tiap-tiap tasdik dengan hati itu dinamakan taslim. Yang gekun iman anggo ate dibenarkan oleh hati kitanya pua mantang yang gemai oleh Rasulullah. Lam hati, lidah tukang terjemah atra yang na dalam hati. Berarti pua yang dimarit le lidah yang pasti kena dalam hati. Kecuali urung mutulit ni hanati. Karena tasdik lam hati pun tukang terjemah antara lam hati adalah lidah. Punya makna Islam, keyakinan yang kana dalam hati buno, apa yang dipegah li Rasulullah, tak junjung tinggi, tak terima, tak kerjakan dengan anggota, tak kerjakan dengan lidah dan tak kerjakan dengan hati. Jadi lebih umum tempat hidup Islam, punya iman sifat haga dalam hati, munyo Islam naba hati, naba lidah dan naba anggota. Dan demikian lagi mengerjakan taat dengan segala anggota itu dinamakan taslim. Dan puput sembahyang, mengucap 2 kalimah syahadah, haji, puasa dan zakat, yang taslim cip, maka adalah yang ini Islam itu pada logat am daripada iman. Nyata bandingkan antara makna Islam dengan iman, lebih umum Islam. Dan iman itu khas, dan adalah iman itu satu juzuk daripada Islam yang terlebih mulia. Satu juzuk daripada Islam adalah iman, dan imannya merupakan juzuk yang sangat mulia. Dan tiap-tiap tasdik itu taslim, dan tiada tiap-tiap taslim itu tasdik, yakni tiap-tiap iman itu dinamakan Islam, dan tiada tiap-tiap Islam itu iman. Yakni sah kita katakan tiap-tiap orang yang mukmin itu Islam, dan tiada lazim daripada orang Islam itu kita katakan mukmin yang kamil. Jadi perbandingan antara iman dan Islam, lebih kuat iman karena iman dalam hati, dan menyuka iman mesti Islam, hanatinte Islam iman lagi Islam munafik. Adapun makna iman dan Islam itu pada syarak, yang makna logat, menyo iman dan Islam pada syarak, yaitu terkadang keduanya itu satu makna. Menyebab pandangan agama antara Islam dan iman jite mutaboh, seperti firman Allah Ta'ala, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minina fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Artinya, maka kami keluarkan akan seorang yang ada di dalamnya itu daripada mukmin, maka tiada kami dapat di dalamnya seorang yang lain daripada satu rumah daripada muslimin. Dan tiada pada ketika itu melainkan satu rumah jua. Ya, ini adalah murad dengan mukmin dan muslim pada ayat ini satu jua, karena orang yang di dalam satu rumah itu yaitulah mukmin dan muslim. Ayat tersebut menurut pandangan syarak antara mukmin dan muslim taboh, karena wate geperiksa bak padum boh rumah yana taboh rumah tagai urang mukmin dan muslim. Gepahamin di tinan antara muslim dan mukmin dan ayatnya hanya satu. Dan terkadang berlainan. Naci kadang-kadang antara mukmin dan muslim lain makna. Makna iman dan Islam itu seperti firman Allah Ta'ala. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Artinya telah berkata beberapa orang Arab, telah percaya kami. Maka kata olehmu tiada kamu percaya, dan tetapi kata olehmu kami Islam. Nyan dalam ayatnya antara mukmin dan muslim berlainan, sehingga wate gekeli orang Arab kamu iman, Allah guyutham bak nabi awaknya be pegah droi mu iman, tapi ipegah droi manteng Islam.
Hinan Islam dan iman mulain. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa maknahu istaslamna fi zahir, makna kamu Islam, kamu tunduk dan patuh pada zahir. Maka maksud dengan iman itu tasdiqul qalbi faqat, yang kekun iman lam hati, mengaku hati benar apa yang didatangkan oleh Nabi. Dan maksud dengan Islam tunduk dan patuh secara zahir dengan lidah dan anggota. Hinan berbeda antara mukmin dan muslim. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Selesai materi dan yang merupakan yang terakhir daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah menurut dalam kitab Syiarus Salikin. InsyaAllah akan datang ke tataman dalam fikih.